Dulunya negaranya itu sangat-sangat berbahaya. Bayangin aja di negara ini tuh ada penjara yang paling ketat sedunia. Tapi sejak pergantian presiden baru, negaranya tuh jadi open buat turis dan sangat-sangat aman buat sekarang. Untuk pengalaman traveling aku di sini bener-bener sih aku ngerasain aman banget dan aku pengen ajak kalian buat jalan-jalan di San Salvador, ibu kota dari negara El Salvador. Let's go! Masih dalam series traveling di San Salvador, ibu kota dari negara El Salvador. Kali ini, sekarang aku masih ada di kota ini dan aku mau ajak kalian buat jalan-jalan gimana sih kotanya, tempat-tempat lain yang belum aku explore. Let's go, langsung aja. Ini sudah lumayan sore, sekitar jam 3-4 sore. Aku mau ke pasar lokal. Terus nanti juga aku mau ajak kalian buat jalan ke tempat-tempat mewah yang ada di El Salvador. Ini kawasan hostel tempat aku tinggal, agak lumayan jauh dari kota, sekitar 5 menit lah naik motor. Dan kita bakal jalan sekitar 5 menitan. Ya. Yeah, speak English. Okay. Okay. Yeah. 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 Oke, sekarang aku ada di market dan aku mau lihat beberapa oleh-oleh di sini. Ini pasarnya pasar belusukan banget ya. Kayak barang-barangnya. Tapi udah banyak yang tutup guys. Jadi kita lihat beberapa aja. Ini pasarnya tuh banyak sectionnya. Jadi ada beberapa yang udah tutup. Kalau tadi adalah buah-buahan, pisang-pisang, apel, strawberry. Di sini adalah tempat-tempat makan. Tapi mostly sudah terlihat tutup ya. Ada yang jual queso, keju. Bisa nyari snack sih di sini sebenarnya. Nih warung-warung jajan-jajan di sini. Solo era pregunta, se la estaba haciendo acá. Ini ada yang jualan es. $1 con pan francés. Yugo caliente con pan francés. Ada yang jual minuman. Di sini banyak banget yang jualan keju, queso gitu. Ini ada makanan tortilla gitu. Burger, sandwich. Dalam belakang sini ada yang jual bunga. Cantik banget bunga-bunganya. Bagus banget.
Aku nyari tempat oleh-oleh guys, cuman kayak nggak kelihatan tempat oleh-oleh. Dia banyak banget sectionnya. Nah ini masuk ke section lain lagi. Ini adalah jualan hasil-hasil bumi ya, kayak kacang-kacang, pistachio, toko kelontong. Suka banget belusukan ke sini. Ini jualan daging. Ada yang jual udang kering, ikan kering. Aku tuh lihat di maps-nya itu tuh banyak yang jualan makanan minuman gitu guys. Coba aku lagi nyari di mana tempatnya. Lanjut jalan, di sini area-area apotik. Jadi banyak banget apotik. Masuk lagi. Banyak banget ini, pasarnya gede banget dan sectionnya tuh gede banget. Jadi nyari oleh-oleh, souvenir gitu, aku nggak tahu di mana. Ini area kain-kain dan udah di agak ujung gitu. Ya literally kayak pasar biasa sih. Ya, mari kita keluar. Nah, ini area depan dari pasarnya. Di sini banyak toko-toko juga. Dan ada satu gereja di depan sana. Gerejanya lumayan gede, guys. Ini rame banget sama orang-orang lokal. Ini orang-orang pada baru pulang kerja sekarang. Kalau ditanya keamanan ya, sejak 2019, sejak presiden baru, itu sekarang daerah itu jadi aman banget. Jadi banyak preman-preman yang diberantas di sini, makanya penjaranya penuh banget. Tapi ya mesti hati-hati juga, meskipun jalan-jalan di tempat yang safe, ya harus hati-hati pokoknya. Ini aku jalan ke gereja dulu, belnya berbunyi. Ini nama gerejanya Somasa El Calvario Cathedral. Kita lihat apakah dia buka. Guys, gerejanya tutup jadi nggak bisa masuk. Tapi ini keren banget dilihat dari luar. Dan kalau kalian udah di tempat-tempat ramai kayak gini, kalian pasti ngelihat banyak polisi berjaga. Contohnya kayak di sebelah kanan ini, polisi pakai senjata gitu. Bener-bener sudah aman ya di tempat-tempat turis kayak gini tuh, banyak polisi yang berjaga di sini. Ya ini kemarin tuh areanya udah aku explore ya, deket-deket Centro Historico ini, daerah turis banget. Dan sekarang aku mau pergi ke area mall, area berbeda dari sini, cuman di areanya juga maju dan banyak hotel-hotel bagus, ada mall juga. Jadi mau jalan ke sana karena memang di kota ini tuh udah aku explore daerah sini. Cuman aku kira kayak banyak makanan, cuman udah pada tutup di pasar tadi. Jadi makanya kita lanjut jalan aja ke mall. Namanya tuh Metro Centro. Sekitar kurang lebih 10 menit dari sini. Kalau kalian ingat kemarin aku makan di ini, di Mercado Hula Hula. Pasar Hula Hula itu yang di lantai paling atasnya ada food court, dan aku ngopi di sini Starbucks. Jadi ini benar-benar center areanya guys, gitu. Dan let's go, aku baru dapat Ubernya naik motor. Jalan-jalan di sekitar sini. Enak banget dekat Starbucks, wangi kopinya. Ya orang-orang ini pada pulang kerja semua, bakal macet jalanan. Jadi kalau kalian pesan mobil
macet sih di jalanan. Oke, sekarang aku udah nyampe di depan dari Metro Centro. Ini mallnya. Kayak nggak terlalu gede ya, tapi ini kawasan rame dan lihat di sebelah kanan ada mall, ada hotel mewah Intercontinental. Ya, kita lihat bisa jajan apa di mall ini. Ini udah sore, jadi kayak kawasannya tuh kawasan anak-anak muda gitu lah. Lihat ada KFC, fast food semua sih. Tony Romas restoran kayaknya. Kayak konsepnya kayak open mall gitu. Di sini ada Pizza Hut, di bawah situ ada beberapa toko-toko. Tadi aku lihat ada sportswear juga, aku pengen beli beberapa barang kayak baju cepet kering gitu. Tapi kita lihat dulu ya. Ada sinema, bioskop di sana. Aku ganti pakai topi biar nggak terlalu diliatin. Soalnya mencolok banget kalau Asia di sini. Ya, ini store-nya lumayan banyak. Tapi tetap aku masih mau cari boba. Where is boba? Ini guys, mall yang rame ya. Areanya itu rame banget di sini. Gede banget, di sana ada supermarket. Nah, itu bobanya. Boba Luba namanya. Boba Luba antri banget tuh, lihat. Ternyata orang El Salvador juga penggemar boba. Bubble tea. Ini food courtnya. Ini merek-merek Inter banyak sih, kayak Pizza Hut dan lain-lain. Ya, aku lagi pengen banget minum boba sih, jadi kita let's go beli boba. Oke. Una black milk tea? Udah. Menos azúcar. Ya, aku pesen yang ini. Black milk tea. Sebenarnya taruh menarik, cuman kayak terlalu heavy kayaknya. Harganya tuh banyak kan, 4,95 kayak gitu. $5 sekitaran 70 ribuan gitu. Oh, baru beli 4,25 guys.
Jadi aku titip bahasa Le Sugar, itu Menyos Asukar. Kalau misalnya nggak mau pakai gula, namanya Sin Asukar. Belajar dikit-dikit ya. Jadi karena masih 2 bulan di sini, kita udah praktekin beberapa kosakata buat dipelajari. Boba luba. Pengen banget minum manis. Lagi pengen banget makan gula, jadi cobain. Gak dikasih gula. Aku bilangnya Menyos tuh dikit kan. Ini malah nggak ada gula. Pahit. Aneh. Baru kali ini aku minum bubble tea tapi nggak manis. Gak apa-apa lah, lebih sehat ya. Nggak pakai gula. Kita lanjut jalan lagi. Rame banget orang duduk-duduk di sini, nyantai sore. Nih tulisannya black milk tea, teh negro. Negro itu kan hitam, jadi black tea. Leche de lactosada, susu laktos. Tapioka negra. Tapioka negra berarti black pearl. Udah bisa aku bahasa Spanyol ya. Meskipun translate satu-satu, tapi udah bisa lah bahasa Spanyol dikit. Jadi El Salvador itu di tahun sebelum 2019 ya, preman-preman tuh banyak banget. Jadi sejak presiden baru namanya Nayib Bukele itu naik, diberantas semua sama dia. Makanya kenapa aku berani kesini, karena sekarang udah aman banget. Ini aku jalan-jalan kayak gini, rekam aja kayak aman gitu loh. Dulu kriminalnya tinggi banget di sini. Saking tinggi kriminalnya, makanya turis tuh nggak berani buat datang ke sini. Jadi mereka better pergi ke Guatemala atau negara-negara lain di sekitarnya. Tapi sekarang orang juga pilih El Salvador jadi tujuan traveling mereka. Cepet banget berubahnya dalam 5 tahun. Keren banget presiden yang baru. Kompleks mallnya itu terhubung ada 2, ada Metro Centro sama Metro Sur. Jadi ini Metro Surnya yang depan. Jadi satu kompleks kawasan ini gede banget. Ini lebih ke mall-mall baju-baju dan lain-lain sih. Ya beginilah kawasannya. Aku mau mampir ke spot lain dulu, tempat baju-baju olahraga. Untuk harga-harga yang ngikutin harga USD sebenarnya lumayan mahal. Cuman ya karena mereka baru buka turis juga, jadi everything itu price-nya tuh naik semua gitu. Kalian lihat ini, mau balik aja kalian lihat seberapa merah. Jadi aku kayaknya harus naik ojek karena macet banget guys. Merah banget asli. Ya ini meskipun mall tempat mewah, tapi kayak biasa aja sih. Kayak mall biasa, nggak mewah-mewah banget. Brand-brandnya ya lokal-lokal semua. Gitu. Ini ada lotre. Terus sisanya ya fashion gitulah. Jalan-jalan sore, ini ngelihat ada satu arena. Ini deket area hostelku. Sebenarnya ya, aku suka banget sama El Salvador itu karena banyak peraturan-peraturan baru yang diterapin pemerintahnya. Contohnya, aku tuh nggak nemu orang ngerokok. Jadi kayak ada pemerintah buat larangan ngerokok di tempat umum. Jadi kayak Singapura persis, dimana kalian kalau mau ngerokok itu harus di tempat-tempat khusus. Kalau nggak kalian dapat surat cinta lah, surat tilang, surat denda gitu. Dendanya juga lumayan, sekitar berapa ya, jutaan kayaknya. Dan tempatnya tuh bersih, rapi, fasilitas-fasilitas publiknya juga banyak, bagus.
gitu. Cuman macet aja kotanya. Dan menurutku oke banget sih buat jalan-jalan di El Salvador ini. Meskipun negaranya kecil, tapi menurutku cakep. Nih orang rapi, buang sampahnya teratur. Nggak ada sampah sama sekali di jalanan. Lihat nih, kawasannya bagus, orang main skateboard. Ada lapangan skateboard. Wih, bersih banget sih ini. Keren, keren. Orang-orang di sini tuh ternyata beberapa anak muda itu jago bahasa Inggris karena mereka belajar di sekolah. Tapi ada beberapa yang lumayan tua itu kayak di pasar-pasar ya mereka cuma ngerti bahasa Spanyol gitu. Wih, ada pasir dan ada yang main voli pantai, keren banget. Ini neighborhoodnya tuh keren sih. Ini rumah-rumah orang. Banyak fasilitas olahraga di sini. Oke, kita makan dulu. Depan sini ada La Esquinita del Sabor. Ada nasi juga sih. Lihat sih. Mau makan pupusa doang sih. Itu ada pupusa. Is this pupusa? Sí. Oh, oke. ¿No te queso? Nih, dia buatnya kayak gini. Ini lokal punya. Pakai daging sapi. Ini ada menunya. Ada pupusa. Ya la mandé. Aku beli 2 aja deh. Dia ada isinya ¿Está bien así, verdad? chicharron sama queso. Boleh deh. Minumnya apa ya? Una con fresa, Ini ada kayaknya tuh minuman kaleng deh. Jadi dia nggak bisa. Piña con leche. Piña, ¿verdad? Jadi dia buatnya tuh kayak gini, dimasukin, terus ada dibakar gitu. Jadi ada isiannya tuh kayak daging-daging keju begitu. Buenas tardes, selamat malam. Jadi kita makan dulu. Kita tadi udah minum boba tuh lumayan kenyang. Jadi aku cari restoran lokal tuh di sini. Kita ada nasi juga sebenarnya. Cuman aku mager makan kenyang-kenyang. Tapi ada satu makanan lokal tuh snack, namanya tuh pupusa. Jadi kalau kalian tahu tortilla itu kayak roti kan, Meksiko, tapi dia biasanya kosong. Tapi kalau pupusa itu sudah dicampur sama daging-daging. Jadi ini aku pesen yang daging sama keju gitu. Dan bentuknya kayak gini. Ini panas banget. Panas sekali. Panas banget. Kayaknya minta ada sausnya, cuman sama kol. Cuman aku kayaknya makan pupusanya aja. Gak ada, langsung aja. Panas. Dalamnya tuh ada keju sama pork. Agak plain sih, kayaknya better dicampur saus. Jadi waktu aku tanya orang lokal, makanan apa yang lokal di sini, mereka jawabnya ya pupusa. Pupusa ini ya, harganya cuma $1, 600.000. Supere la marca de 100 toneladas por primera vez en 2025.
Ada guys. La Organización Panamericana de la Salud estima que el 13% de las personas tienen diabetes, podrían predisponer a unas personas a padecer resistencia a la insulina. Tadi ada orang depanku yang orang Spanyol, terus dia manggil aku Cino-Cino gitu. Terus tak bilang aku bukan orang Cina. Estas declaraciones tuvieron lugar tras el anuncio de una mega clase de baile en la Costa del Sol a beneficio de la asociación el 1 de marzo desde las 8 de la mañana. Se estima Masalah aku udah deket banget, cuma 5 menit jalan. Untuk minumnya, aku pesan pineapple orange. Ini bukan Coca-Cola, tapi jus. Boh, ini jus enak banget. Harganya 20.000. Buscan distanciarse a toda costa. Jeruk sama nanas enak banget. Los unirá para siempre. Beuh. Jadi kan aku tadi coba-coba ngomong pakai bahasa Spanyol. Una naranyas sama apa gitu. Terus dilanjutin bahasa Spanyol nggak ngerti. Kayak beberapa hari ini harus belajar banyak ya. Asli makan satu aja udah kenyang sih. Untung nggak pesen 2 tadi. Gracias por derivar en nuestra sintonía. Conozca cómo se encuentra la educación superior en el país. Ini total 2,5 dolar. 50.000. Ramai banget orang lokal. Orang lokal semua di sini. La lectoescritura, por no decir la ortografía y la redacción. Tenemos que lograr esa nivelación. Oke, thank you udah nonton jalan-jalan sore di El Salvador. Jadi memang beginilah suasana kotanya, kayak nyantai, nggak terlalu sibuk. Dan ya ini negara kecil sih. Jadi memang yang dilakuin ya beberapa cuma jalan-jalan di kota. Atau kalau kalian suka gunung berapi ya hiking di volcano gitu. Bye-bye, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ini series keberapa keliling dunia nggak tahu. Ini ke-7 atau ke-8.